Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah pada kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan coba ikut menanggapi peristiwa heboh ya, di perhelatan MotoGP di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika Lombok, di mana salah satunya adalah ada kehebohan keterlibatan seorang pawang hujan, yakni seorang yang berprofesi untuk berikhtiar berusaha menghentikan hujan. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita ke inti permasalahan, harus kita pahami dulu bahwa pawang ini yang ada di Mandalika itu kita tidak tahu persis ya profilnya. Jadi apakah dia muslim, yang diminta siapa ya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan kita pilah menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah apabila dia non muslim. Jadi kalau si perempuan ini yang kita lihat di video itu di siaran langsung itu adalah non muslim, maka tentu bagi kita sebagai muslim adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi biarkan mereka melakukan ritual dengan cara dan tujuan, dengan keyakinan mereka. Kita dalam posisi harus menghormati mereka, karena kita tidak boleh untuk mencaci, karena kalau kita mencaci, menghakimi, tentu ini kita menantang atau kita maksiat kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita wala tasubbul ladzina yatuna min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jadi janganlah kalian memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan ganti memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ini ada di surat Al-An'am ayat 108. Jadi kita hormati, tidak boleh mencaci maki. Biar itu urusan mereka, ritual urusan mereka, siapa yang diminta dan apa tujuannya. Nah, yang kedua adalah apabila ini dilakukan oleh muslim. Nah, ini baru adalah pembahasan kita. Kalau itu dilakukan oleh muslim, maka kita bisa membuka di dalam beberapa referensi. Sebelumnya kita harus tahu bahwa pawang hujan itu kan orang yang meminta kepada siapapun, nanti akan kita perinci, kemudian pakai media-media tertentu agar hujan ini turun. Nah, maka ini ada referensi yang ada di Tuhfatul Murid. Jadi ada penjelasan seperti famani taqoda anal asbabal adiyata kannari wasikini wal akli wasyurbi tu'athiru fi musabbabati hal harqa wal qat'a wasyab'a waroya bitob'iya wa dhatiha fawa kafirun. Jadi kalau ada orang mempunyai keyakinan bahwa sebab-sebab kebiasaan seperti api bisa membakar, kemudian pisau bisa memotong, makan bisa menyebabkan kenyang, minum bisa menyebabkan segar. Itu kalau dampak atau sebab yang terjadi ini adalah karena tobiahnya, karena tabiat api adalah membakar, pisau adalah memotong, dan seterusnya. Jadi secara dzatiyah punya kemampuan seperti itu, maka fahuwa kafirun. Orang ini kafir karena dia menafikan Allah. Dia percaya, punya keyakinan bahwa api membakar, makanan membuat kenyang tanpa ada hubungan dengan Allah. Maka ini kafir bil ijma menurut kesepakatan ulama. Au bikuatin khalaqahallahu fiha fa fi kufrihi qaulani. Nah, kalau orang ini punya kepercayaan bahwa pisau bisa memotong, kemudian makanan bisa membuat kenyang, kebiasaan-kebiasaan seperti ini adalah bahwa yang menyebabkan kenyang adalah makanan, yang menyebabkan terpotong adalah pisau, yang menyebabkan terbakar adalah api, di mana kekuatan-kekuatan ini diciptakan oleh Allah. Jadi bukan Allah yang menyebabkan kenyang, bukan Allah yang menyebabkan terbakar, tapi Allah menciptakan kekuatan di dalam api, di dalam pisau untuk memotong, untuk membakar. Maka apakah dia kufur? Ini ada dua pendapat. Wal asoh annahu laisa bikafirin.
menurut pendapat yang kuat orang ini tidak dihukumi kafir, bal fasikun muqtadiun, bahkan dia dihukumi fasik. Wa misl qailina bidzalikal mu'tazilatul qailuna bi anal abda yakhluqu af'ala nafsihil ikhtiyariyata bi qudratin khalaqahallahu fihi fal asahadamu kufrihim. Di antara yang berpendapat demikian adalah kaum Mu'tazilah, karena kaum Mu'tazilah percaya bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menciptakan perbuatan sendiri, tapi kemampuan ini diciptakan oleh Allah. Wa man taqaddal mu'athiru wallah lakin ja'ala bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman aklian bihaitsu la yasikhu takhallufaha fa huwa jahilun wa rubbama jarrahu dzalik ilal kufri. Nah, sementara barang siapa yang mempunyai keyakinan bahwa sebab dan musababnya itu adalah tidak mungkin lepas. Jadi kalau makan pasti kenyang, kalau api pasti membakar, dan ini talazumnya secara akli, jadi secara akal demikian, dan tidak mungkin tidak, maka orang ini tetap dikatakan jahil. Artinya pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Fa innahu qad yungkiru mu'jizatil amliyah. Karena kalau orang ini percaya bahwa sebab dan musabab itu seperti matematika, bahwa api membakar, pisau memotong, lah ini kadang akan menyebabkan orang tidak percaya mukjizat. Karena mukjizat itu bukan matematika. Nabi Ibrahim dibakar juga tidak panas gitu, sekalipun dibakar, sehingga tidak membakar. Nah, ini yang harus kita pahami. Laut bisa tersibak oleh Nabi Musa. Nah, ini kan tidak sesuai dengan sabab dan musababnya, tidak talazum. Wa man itaqada anal mu'assiru wallahu wa ja'ala bainal asbabi wal musabbabati talazuman adiyan bihaitsu yasikhu takhallufaha fa huwal mu'minun naji insyaallah. Sementara barang siapa mempunyai keyakinan antara sebab dan musabab ini adalah talazum secara adi. Jadi kalau makan itu adi biasanya kenyang, api biasanya membakar, minum biasanya seger, biasa saja, kebiasaan saja. Dan ini bisa saja tidak begitu. Artinya belum tentu api membakar dan lain sebagainya. Dan apabila terbakar atau tidak terbakar, itu yang menyebabkan terbakar atau tidak terbakar adalah Allah. Lah, orang seperti ini adalah orang yang mukmin, an-najih insyaallah. Inilah keyakinan yang benar. Apa hubungannya dengan pawang Mandalika? Tentu di Mandalika kita tahu, ini sekali lagi kalau dia muslim, dia memegang cawan, dipukuli. Nah, maka kalau kebiasaannya bahwa kalau hujan ini ketika ada cawan dipukul, kemudian dia meminta kepada Allah dengan lantaran dengan wasilah cawan yang disakralkan oleh dia, dan dia tahu bahwa ini boleh saja tidak terjadi, artinya hujan tidak mesti berhenti, dan dia punya keyakinan apapun yang terjadi, baik hujan berhenti atau tidak, bukan semata-mata cawan, tapi cawan ini adalah sekedar wasilah, semuanya adalah Allah, maka dia tetap mukmin. Dan ini diperbolehkan, tidak haram, apalagi kufur. Jadi inilah kemudian yang harus kita pahami. Dan pawang pun ini yang betul atau yang sesuai dengan apa dilaksanakan oleh Rasulullah ini ada. Dan ini jangan dianggap pawang ini kemudian mesti negatif ya. Rasulullah juga pernah mengajarkan pawang kepada kita. Coba kalau di dalam Sahih Bukhari itu, kalau saya yang saya buka ini di dalam kitab Al-Baqarah, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hujan ini menjadi musibah di sekitar saya, sekitar kita. Jadikanlah hujan itu hawalaina, ya, jauh dari kita. Itu kan ya pawang juga. Jadi Rasulullah mengajarkan kita agar dihindarkan dari hujan-hujan yang madoroti begitu. Nah, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma alal akam. Ya Allah, turunkan hujan, jangan di sini tapi di sana, di pegunungan. Wa ala dirobi, di perbukitan. Wa ala butunil audiyati, di lembah-lembah, di ngareh. Wa manabiti syajari, dan di tempat-tempat pohon ini tumbuh agar tumbuhnya lebih subur. Nah,
ini sesungguhnya adalah pawang. Ya. Hanya saja istilah pawang adalah istilah Jawa, tapi bukan berarti pawang ini mesti diharapkan oleh Allah, karena kalau kita kita lihat esensinya, pawang itu ya berdoa kepada Allah. Itu kalau kita berdoa kepada Allah agar itu dihentikan hujannya. Hanya saja kadang memakai wasilah-wasilah, dan ini tidak masalah karena kita juga sering memakai wasilah, makan, minum, kita sakit, semuanya adalah memakai wasilah. Oleh sebab itu harus kita tempatkan permasalahan ini sesuai dengan porsinya dan hukum yang secara jelas, agar supaya kita tidak kemudian langsung menjustis, menghakimi bahwa apa yang terjadi di Mandalika, perpawangan ini kemudian diharamkan oleh syariat kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.